Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Cerita ini ditulis oleh Ratna. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ada Neng cantik. Mau kemana Neng buru-buru amat? Goda para pemuda yang sedang nongkrong di warung. Ratna menghiraukan omongan orang-orang yang menyakiti hatinya. Dengan jalan yang tergesa-gesa, akhirnya ia berhasil melewati perkumpulan pemuda di warung. Tetapi dari kejauhan Ratna melihat seperti ada harapan di depan matanya. Semoga ini rezekiku. Amin, batin Ratna. Ratna berusaha menawarkan dagangannya dengan bahasa isyarat. Bungkus semua saya borong, ucap pria yang membeli dagangannya. Dengan senang hati Ratna membungkus jualannya ke dalam plastik. Dan tak lupa pula ia mengukir senyum manis di bibirnya. Setelah semuanya selesai, Ratna menulis nominal di kertas lalu diberikan ke pria tersebut. Apa ini? Tanya pria itu kepada Ratna. Ratna yang tak bisa bicara pun menuliskan sebuah kalimat agar pria itu paham. Oh, kamu bisu? Ucap pria itu sembari menyerahkan 2 lembar uang 20 ribuan. Ratna yang sudah menerima uang pun segera kembali ke rumah dengan perasaan yang bahagia karena dagangannya habis lebih awal dari biasanya. Namun lambat-lambat dari kejauhan Ratna mendengar ucapan yang tidak mengenakan hati. Beh, cantiknya, seksi, putih pula. Sempurna banget dah. Kategori cewek idaman gua tuh. Tapi sayang, dia bisu. Bak disambar petir. Ratna yang sedari tadi senyum pun kini senyumnya hilang entah kemana. Andai takdir boleh memilih, aku juga tak ingin terlahir bisu, ucap Ratna dalam hati. Tak ambil pusing, Ratna tetap melanjutkan perjalanannya ke rumah yang tak jauh dari tempat terakhir ia melayani pria itu. Saat melewati gang sempit, Ratna dihadang 5 pemuda yang tadi nongkrong di warung. Ratna langsung menggenggam erat dompet dan barang bawaannya. Tenang cantik, kita gak bakalan ambil uang kamu kok. Kita cuma mau dienakin aja, ya kan bro? Ucap salah satu pemuda itu. Ya, mereka seringkali mengambil uang dagangan Ratna hingga ia terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Namun, kini berbeda. Bukan uang lagi yang mereka inginkan, melainkan tubuh Ratna. Ratna semakin takut. Ia berusaha kabur dari para pemuda itu namun nihil. Sekarang posisinya ia sudah terkepung. Ayo cepat bawa dia ke sini, ucap Mamat yang merupakan ketua gerombolannya. Dalam sekejap tangan Ratna berhasil diikat dengan kain dan ia diseret-seret masuk ke dalam rumah kosong. Sepanjang perjalanan Ratna selalu memberontak, tetapi sang ketua yang melihatnya pun geram dan dia menjambak rambut Ratna. Sakit sekali, itu yang dirasakan Ratna saat ini. Namun ia tak bisa berbuat apapun selain pasrah. Setelah beberapa menit kemudian akhirnya mereka tiba di rumah kosong. Tubuh Ratna dihempaskan begitu saja di atas kasur yang ada di dalam rumah itu. Selamat bermain-main sayang. Nikmatilah semua permainan hari ini. Ucap Mamat dengan seringai menyeramkan. Ratna hanya bisa menangis dan menangis meratapi nasib yang ia alami saat ini. Selain Mamat dan Udin, Agus, Yanto, dan Teguh, mereka menyaksikan dengan penuh tawa. Tetapi ada salah satu dari mereka jauh di lubuk hatinya merasa iba dengan Ratna.
Mamat mulai melucuti pakaian Ratna hingga telanjang bulat. Hawa nafsu pun kian menggebu-gebu, tak sabar ingin memasukkan barangnya ke dalam gua yang hangat. Dengan nafsu yang membara, Amat mulai melumat bibirnya. Dengan tangan kanannya mulai memainkan gundukan gunung yang terasa kenyal. Ia mulai meremas, melumat, dan memasukkan batangnya ke dalam vagina Ratna hingga darah keperawanannya keluar. Tak hanya Mamat dan Udin, Agus, Yanto, Teguh pun ikut memperkosa Ratna dengan paksa. Beberapa jam kemudian, saat mereka sudah puas, mereka kembali menggunakan baju mereka dan bergegas pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan Ratna sendirian di rumah itu. Ratna yang lemas pun dengan terpaksa harus buru-buru pergi meninggalkan rumah itu agar tidak ada yang melihat dirinya diperkosa. Dengan langkah tergesa-gesa, akhirnya Ratna sampai di rumah. Neneknya yang sedang sakit pun marah-marah mendiami cucunya itu karena ia pulang terlambat dan lusuh tidak seperti biasanya. Ratna memohon agar sang nenek mau memaafkannya, tetapi sang nenek langsung pergi meninggalkan cucunya yang kini menangis di halaman belakang rumah. Setelah cukup lama dan tenang, Ratna masuk ke dalam rumah dan mulai memasak makanan untuk santapan makanan malamnya. Akhirnya selesai juga, batin Ratna. Ratna mengantarkan makanan dan minuman ke dalam kamar nenek, dan ia berusaha membujuknya untuk makan karena pasti dari siang belum makan sama sekali. Taruh atas meja, nenek mau istirahat, nanti nenek makan. Sudah, pergi saja kamu dari kamar nenek, ucap sang nenek. Ratna merasa tidak enak karena kejadian yang tadi, sampai membuat nenek kesayangannya sangat marah dengannya. Udah jam 8 ternyata. Aku pergi belanja saja deh, buat besok aku jualan, ucap Ratna dalam hati. Dalam benaknya, mungkin setelah kejadian tadi siang, pemuda itu tidak mengganggunya lagi. Ternyata salah. Para pemuda itu masih mengganggunya dan meminta jatah lagi seperti tadi siang. Baru saja nyamperin, udah nongol aja nih cantik. Ayo Gia, lanjut yang tadi siang, ucap Mamat yang diikuti anggukan temannya. Ratna berusaha menyodorkan beberapa lembar uang ke pemuda itu, namun ditepis. Aduh, kita itu sekarang udah gak butuh uangmu. Sekarang kita butuh badanmu saja buat muasin kita. Ratna hanya bisa pasrah. Berontak pun percuma, tidak ada hasil apapun. Setelah beberapa menit pun mereka puas, dan Ratna tetap melanjutkan perjalanan ke warung dengan kaki yang terpincang-pincang. Saat tiba di warung, penjualnya pun bertanya, "Loh, Nak Ratna kenapa toh? Kok jalannya begitu? Sakit kakinya?" tanya Pak Abdu, pemilik warung tersebut. Ratna hanya menggeleng setelah ditanya seperti itu. Setelah dirasa sudah beres, ia kembali ke rumah dengan susah payah. Ia berjalan sampai-sampai dipandang aneh sama orang yang berpapasan dengannya. Namun ia tidak peduli. Ia tetap melanjutkan perjalanan sampai ke rumah. Keesokan harinya, Ratna berpamitan dengan nenek. Saat di perjalanan, dari kejauhan Ratna melihat gerombolannya Mamat. Saat Ratna mau putar balik, ia terkejut. Di belakangnya ternyata ada Teguh. "Hei cantik, mau jualan ya? Hati-hati ya cantik, semangat," ucap Teguh yang menyemangati Ratna. Dalam hati Ratna, mereka bahagia, namun dia teringat kalau dia ikut memperkosanya. Jadi ia takut dikelabui. Saat Ratna mau kabur, gerombolan Mamat kecuali Teguh pun menyadari bahwa gadis yang di depan Teguh bukan gadis lain, melainkan Ratna. Sontak sang ketua berteriak kepada Teguh supaya mencegah Ratna biar tidak lepas.
Dengan berat hati Teguh pun mengejar Ratna yang kian menjauh. Namun langkah Teguh lebih panjang sehingga lebih cepat menyimbangkan langkah Ratna. Saat Ratna sudah ada di genggaman tangan Teguh, ia kemudian bilang, "Maaf ya, aku hanya disuruh bos." Setelah sampai di depan warung, Mamat dan gerombolannya membawa Ratna ke rumah kosong. Mamat pun merasa marah karena Ratna berusaha melarikan diri darinya. "Suruh siapa kamu lari dari saya, hah? Mau sejauh apapun kamu lari, kamu gak akan bisa. Karena kamu dilahirkan untuk memuaskan saya." Ucap Mamat bangga. Saking nikmatnya Mamat kelepasan keluar di dalam. Tetapi Mamat tidak sadar. Kali ini hanya Mamat yang ingin memuaskan nafsunya. Yang lain lebih memilih menonton gratis sambil menikmati ekspresi Ratna. Setelah puas, mereka semua pergi meninggalkan rumah kosong itu. Tanpa mereka ketahui, ternyata ada orang diam-diam merekam kejadian tadi. Tidak sampai situ saja, video yang baru saja direkam pun disebarluaskan di media sosial. Hingga warga-warga yang melihat Ratna pun jijik dengan kelakuannya. Suatu hari Ratna pergi ke warung biasanya, tetapi Ratna merasa ada yang tidak beres. Saat ia memberikan senyum dengan orang yang berpapasan dengannya, Ratna malah mendapat tatapan jijik dari orang-orang yang melihatnya. Ratna kira ada yang berantakan dari pakaiannya, ternyata tidak. Sampai di warung pun Ratna masih kebingungan. Ditambah Pak Abdu juga ikut-ikutan ngomongin Ratna. "Bapak kira kamu anak baik-baik, Ratna. Ternyata sama saja seperti orang tua kamu. Bapak benar-benar gak nyangka. Padahal kamu udah Bapak anggap seperti anak Bapak sendiri," ucap Pak Abdu. Ratna berusaha tanya apa yang terjadi pada dirinya, namun dibalas, "Nanti juga kamu tahu sendiri, nak." Tak ambil pusing, Ratna langsung pulang setelah belanja di warung. Ratna semakin bingung kenapa hari ini dia tidak diganggu para pemuda. Tumben, warung sepi gak ada yang ganggu. Tapi gak apa-apa deh, alhamdulillah. Tenang banget hari ini. Tapi kok kenapa orang-orang kalau lihat aku kayak gitu ya? Apa aku ada salah? Batin Ratna. Sesampainya di rumah perutnya terasa nyeri, dan sedari tadi mual-mual terus, gak berhenti-henti. Nenek menghampiri Ratna yang sedang menyiapkan jualan, lalu dia bilang, "Kamu kenapa, Rat? Kamu hamil?" tanya nenek. Ratna balas dengan menggeleng cepat, "Syukurlah, alhamdulillah kalau kamu gak hamil di luar nikah." Ratna yang kebingungan pun bertanya kepada nenek dengan bahasa isyarat, "Memangnya kalau hamil itu gimana, Nek? Kok bisa tahu hamil?" tanya Ratna. Maklum, walaupun usianya kini menginjak 18 tahun, ia tidak tahu karena ia tidak sekolah, hanya lulus SD. "Coba kamu beli taspek di warung. Air kencingmu itu ditaruh di wadah, terus taspeknya dicelupin. Kalau garisnya 2, berarti kamu positif hamil," jawab nenek panjang lebar. Ratna yang mengerti pun segera pergi ke warung beli taspek. Dan saat dicek ternyata Ratna positif hamil. Namun Ratna berusaha kuat sekuat mungkin menyembunyikan dari orang lain, terutama neneknya. Ia tidak ingin neneknya jantungan. Ratna terkejut bukan main saat keluar dari kamar mandi. Ternyata neneknya sudah ada di depan pintu. "Gimana, Rat? Nggak hamil kan?" tanya nenek. Dengan gugup pun Ratna menggeleng. Ia meletakkan taspeknya di lemari kamar, di bawah tumpukan baju. Ia berniat bahwa besok ia akan menemui Mamat untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Ratna kembali beraktivitas seperti biasanya. Dagangannya kini laku dengan cepat, hingga ia bisa pulang lebih awal. Akhirnya daganganku habis juga. Waktunya pulang, ucap Ratna dalam hati. Saat ia tiba di rumah, ia melihat neneknya jatuh di depan TV. Ratna langsung menghampiri nenek dan membawanya ke rumah sakit. Setelah sekian lama, Ratna menunggu, akhirnya dokter pun keluar dari ruangan dan memberitahu kondisi neneknya. "Dengan saudara Ratna?" tanya dokter. Ratna mengangkat tangannya tinggi-tinggi agar dokter melihatnya. "Kondisi nenek Anda sekarang lemah dan diharuskan dirawat inap selama kurang lebih 3 hari agar kondisinya bisa pulih seperti semula. Pembayaran silahkan bisa diurus di administrasi," terang dokter kepada Ratna. Ratna hanya mengangguk-angguk dan ia pun mengerti panduan dari dokter tadi. Setelah mengurus pembayaran, kini Ratna dibuat semakin bingung. Ia harus mengeluarkan uang sebanyak 7 juta untuk biaya penginapan dan perawatan selama di rumah sakit. Neneknya masih belum siuman. Kini Ratna memilih pulang dulu untuk membersihkan rumah dan barang dagangannya yang tadi sempat tertunda. Ya Allah, aku harus gimana lagi cari uang segitu? Sedangkan aku cuma seorang gadis yang jualan lumpia keliling, ucap Ratna sedih dalam hati. Sudah azan Isya, Ratna langsung sholat dan bergegas siap-siap pergi membeli bahan buat jualannya. Saat di tengah perjalanan ia bertemu Mamat. Mamat pun bertanya kepada Ratna. "Mau kemana lo?" tanya Mamat. Ratna mengacuhkan Mamat yang sedang bertanya dengannya. Mamat yang merasa dikacangin pun marah. Akhirnya Mamat menyeret Ratna paksa sampai di rumah kosong. "Berani-beraninya lo cuekin gua, hah? Lo pikir lo cantik, hah? Sini lo," ucap Mamat marah. Mamat bermain dengan sangat brutal dan mengeluarkan spermanya di dalam hingga Ratna lemas tak berdaya. "Rasain lo. Itu akibatnya kalau lo berani cuekin gua. Perempuan gak tahu diri. Udah rusak masih saja sok belagu jual mahal. Sial, mentang-mentang gua udah gak punya harga diri, dia makin seenaknya saja sama gua. Tunggu pembalasan gua, sialan." Batin Ratna marah menggebu-gebu. Ia tidak terima direndahkan seperti itu. Lalu Ratna kembali melanjutkan perjalanan ke warung. Setelah selesai ia langsung bergegas pulang. "Duh, gimana ya? Aku mau pinjam uang siapa buat bayar pengobatan nenek? Apa aku pinjam bank saja ya? Semoga saja bisa lah," ucap Ratna dalam hati. Setelah selesai berjualan, Ratna siap-siap pergi ke bank. Jalan menuju bank lumayan jauh dan melewati tempat di mana Mamat dan temannya nongkrong. Si cewek lewat. "Mau kemana nih sendirian?" ucap Teguh menggoda Ratna. "Aduh, lo itu gimana sih, Guh? Kan dia yatim piatu. Ya jadi sendirian lah. Masa harus gali tanah dulu kalau mau sama orang tuanya? Ya, udah jadi abu lah dia," ucap Mama tertawa. Udah weh, kasihan anak orang," ucap Agus berusaha menyudahi lelucon temannya. "Udah, gak apa-apa, tenang aja. Lagian dia juga bisu dan sebatang kara. Jadi ya gak apa-apalah. Ya kan cantik?" ucap Mamat merendahkan Ratna. Benar juga lu, Mat. Dia seksi, cantik, bisu sebatang kara. Jadi kita ya bisa deh main sepuasnya, nikmatin tubuhnya. Lumayan gak keluar duit. Kalau ada yang gratis ngapain nyari yang bayar? Ucap Udin menggebu-gebu.
Mama dan gerombolannya pun tertawa, kecuali pemilik warungnya. Ratna yang mendengar hinaan itu pun tidak terima. Ia mengepalkan tangannya kuat sembari melanjutkan perjalanannya. Beberapa menit kemudian, Ratna sudah sampai di depan kantor bank. "Permisi, Mbak, saya mau pinjam uang sebesar 7 juta bisa?" Tanya Ratna yang ia tuliskan di buku catatan yang ia bawa setiap harinya. "Bisa, silahkan tunggu ya," ucap pegawai tersebut. Setelah selesai dari bank, ia langsung pergi ke rumah sakit dan mengurus biaya pengobatan neneknya. Saat ia menghampiri ruangan yang kemarin neneknya dirawat, ia terkejut karena neneknya sudah tidak ada di sana. Ia kebingungan mencari ke sana kemari. Sampai kelelahan, akhirnya ia duduk di kursi panjang depan ruang rawat. Tiba-tiba suara berangkar didorong melewati Ratna yang sedang duduk sendirian. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa berpikir positif di posisi saat ini. Lalu ia bertanya ke suster yang mendorongnya. "Permisi sus, kalau boleh tahu mayat yang di atas berangkar ini atas nama siapa ya?" tanya Ratna. "Oh ini, atas nama Sutijah. Ada apa ya? Apa kakak bagian dari keluarganya?" ucap suster tersebut. Bagai disambar petir siang bolong, Ratna terpaku. Ia tidak tahu harus bagaimana rasanya. Sangat sakit, ia sangat terpuruk dengan keadaan seperti ini. Singkat cerita, jasadnya sudah dibawa pulang dan dimakamkan pada pukul 10 tadi. Setelah sebulan kematian neneknya, ia sering mengurung diri di rumah sambil memikirkan cara untuk balas dendam ke Mama dan temannya. Keesokan harinya, Ratna pergi membeli obat bius untuk menjebak Mamat saat dia pulang dari tongkrongan. Tak butuh waktu lama, akhirnya ia selesai mempersiapkan semuanya. Tinggal nunggu waktu yang pas. Ratna kini berdandan cantik dan memakai baju seksi guna melancarkan aksinya. Saat di tongkrongan, Mamat dan teman-temannya sedang asik ngobrol sambil bermain gitar. Tiba-tiba ada yang menelpon Mamat dan menyuruhnya untuk segera pulang. "Bro, aneh pulang dulu ya, disuruh bokap nih," pamit Mamat ke temannya. "Disuruh bokap? Apa cewek lu nih?" goda Udin. "Bokap gua lah, mana ada cewek," sewot Mamat. Iya dah, hati-hati bro," ucap Udin. Mamat hanya mengacungkan jempol tangannya sebagai balasan. Ratna yang sedang berjalan ke arah tongkrongan Mamat pun tidak jadi, karena ia melihat Mamat berjalan arah pulang. Target di depan mata. Nikmatilah balas dendamku, batin Ratna dengan senyumnya. Mamat yang berpapasan dengan Ratna pun terkejut karena penampilannya yang tidak seperti biasanya. Ia pun bertanya, "Lu tumben banget pakai baju seksi begini?" Ratna tidak menjawab melainkan menggoda Mamat dengan menampilkan dua aset gundukan kenyalnya sambil berpegangan tangannya sendiri yang ia letakkan di leher Mamat. Lalu ia menuntun Mamat agar pergi ke rumah kosong. Setelah sampai di rumah kosong, Ratna langsung membaringkan Mamat ke atas kasur dan Ratna memberinya minuman yang sudah dicampur dengan obat bius. "Wih, enak banget nih disuguhin kayak ginian. Sering-sering ya, Rat," ucap Mamat yang tidak menyadari bahwa ini rencana liciknya Ratna. Seteguk demi seteguk minuman yang Ratna berikan ke Mamat sudah habis. Lalu ia merasakan ngantuk yang amat berat. "Kok gue jadi ngantuk gini ya? Aduh," batin Mamat. Tak lama kemudian, Mamat sudah menutup matanya rapat-rapat karena efek obat yang berfungsi dengan cepat. Sesegera mungkin Ratna mengambil kursi
dan mengikatkan tubuh Mamat di kursi itu. Tak lupa pula ia membungkam mulut Mamat dengan kain. Lalu Ratna mengambil pisau yang baru ia beli tadi siang. Sayangnya Ratna tidak tahu bahwa obat bius itu hanya sementara. Saat Ratna mengasah pisau di dapur, Mamat merasakan pergelangan tangannya sakit akibat diikat di kursi. Perlahan-lahan Mamat membuka matanya. Ia sontak syok melihat dirinya sendiri. Ia berusaha memberontak hingga kursi yang didudukinya jatuh dan berhasil membuka mulut dan talinya. Mamat menggedor-gedor jendela dan berteriak sekuat mungkin berupaya ada yang menolongnya. Ratna yang mendengar suara itu pun kembali ke ruangan dengan pisau yang ia bawa ke tempat Mamat diikat tadi. Di kamar itu pun terjadi perlawanan sengit antara Ratna dan Mamat. Mamat melawan Ratna sambil berteriak minta tolong. Saat Agus dan Udin melewati rumah kosong itu, ia samar-samar mendengar orang berteriak. Din, lu denger kagak? Kayak ada orang yang berteriak-teriak minta tolong. Tanya Agus ke Udin. Mana? Nggak ada. Telinga lu aja kali yang bermasalah, elak Udin. Gua serius anjir. Tadi denger suara orang minta tolong. Coba deh lu dengerin, pinta Agus ke Udin. Loh, kok kayak suara Mamat ya? Apa jangan-jangan dia di rumah kosong itu? Ucap Udin yang kini mendengar teriakannya juga. Nggak tahu juga gua. Ayo samperin coba, ajak Agus. Pintu depan kosong pun tidak terkunci, hingga memudahkan Agus dan Udin memasuki rumah tersebut. Saat di dalam rumah itu suara teriakannya semakin kuat, hingga mereka terpaku pada satu ruangan terkunci. Tak butuh waktu lama, ruangan itu pun berhasil dibuka. Mamat, pekik Agus dan Udin bersamaan. Berani-beraninya lu bunuh bos gua, ha? Dasar cewek murahan, ucap Udin lantang. Akhirnya di ruangan itu Ratna dikeroyok di pojokan 3 lawan 1. Disitulah terjadi pertarungan antara hidup dan mati. Tapi apalah daya, Ratna si gadis bisu itu berhasil dilumpuhkan oleh ketiga laki-laki itu. Dan akhirnya Ratna di situ diperkosa lagi dengan brutal dan disiksa karena pikirnya ketika laki-laki itu sudah dipenuhi hawa nafsu dan amarah setan. Udah cepet kita selesaikan aja wanita murahan ini, ucap Udin mengajak kedua temannya. Cepetan weh, lu lubang depan gua lubang belakang, ucap Agus terburu-buru, takut ada yang mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya Ratna di situ diperkosa dengan brutal. Kedua lubangnya dimasukin 2 orang sekaligus sambil dicekik dan dipukuli. Dan kini gantian Mamat yang bermain dengannya. Tanpa rasa kasihan Mamat memasukkan asetnya ke lubang belakang dan sengaja main dengan brutal sambil membenturkan kepala Ratna ke kursi. Ratna hanya bisa menangis pilu, menahan sakit yang teramat luar biasa. Awas kalian semua, gue bakal dendam seumur hidup. Gue bakal bikin hidup kalian menderita seperti apa yang gue rasakan saat ini, ucap dendam Ratna dalam hati. Saat ia mencoba melawan dengan cara menampar dan mencakar-cakar pria itu, ia malah semakin brutal, mencekik dan memukul perut Ratna sampai tidak sadarkan diri. Hening tidak ada suara isak tangis Ratna saat mereka terus memuaskan hasrat iblis mereka. Tanpa ia sadari Ratna telah menghembuskan nafas terakhirnya dengan mata melotot dan mulut yang menganga. Setelah mereka puas, mereka langsung membereskan tempat tersebut yang penuh darah dan menyembunyikan jasad Ratna di bawah tempat tidur. Lalu mereka pergi begitu saja, meninggalkan jasad Ratna tanpa busana. Bos, kira-kira mau diapain ya itu jasadnya Ratna? Gak mungkin juga ada di rumah itu. Nanti yang ada bau busuknya tercium ke warga sekitar. Gimana nih bos? Ucap Agus kedua temannya.
Gimana kalau kita buang ke hutan saja? Setuju nggak? Tanya Mamat ke kedua orang temannya. Nggak dikubur aja bos, kasihan gua liatnya, ucap Udin yang menyarankan Mamat. Lu masih punya kasihan sama cewek murahan kayak dia? Secara lu kan kemarin udah nyiksa dia. Ngapain lu kasihan? Bego lu, ucap Mamat marah. Ya udah deh, gue ikut lu aja bos. Ajak Yanto sama Teguh juga bos buat bantuin, ucap Udin. Keesokan harinya mereka berkumpul di tongkrongan biasanya. Sang ketua pun mulai pembicaraan. Lu harus bantuin ikut gue ya, ucap Mamat ke Yanto dan Teguh. Bantuin apaan? Tanya Yanto. Buang jasad Ratna ke hutan. Hah? Enggak ah, gue gak ikut-ikutan, tolak Yanto mentah-mentah. Jadi si Ratna udah meninggal, kalian bertiga yang bunuh? Tanya Teguh pelan. Sebenarnya kita gak ada niat bunuh, cuman dianya itu udah mau bunuh bos. Gua sama Agus dengerin teriakan bos dari dalam rumah kosong itu. Pas gua samperin, ternyata si Ratna berusaha mau bunuh bos, jelas Udin panjang lebar. Oh gitu, ucap Teguh paham sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Gimana, kalian mau ikut bantuin kan? Tanya Udin ke Yanto dan Teguh. Gua, ucap Teguh menggantung. Gua gak mau bantuin, kan yang bunuh lo bukan gua, tegas Yanto tak mau ikut bantu. Udah berani lo nantang gua, hah? Lo juga kemarin ikut perkosa dia, ucap Mama tak terima dihianati temannya. Oke, gak masalah lo gak bantuin gua, tapi lo inget ya, hidup lo bakal menderita lebih dari Ratna, ancam Mamat ke kedua temannya. Dengan berat hati mereka berdua pun terpaksa ikut membantu membuang jasad Ratna. Ya udah deh, gue bakalan bantuin kalian, iya kan toh? Ucap Teguh ngalah. Jawab Yanto singkat. Ya udah oke, kalau gitu nanti kita kumpul di rumah kosong itu ya. Ingat, pakai cindung biar gak ada yang tahu, ucap Mamat peringatkan ke teman-temannya. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Mamat bersiap-siap ke rumah kosong untuk melancarkan aksinya. Saat mereka semua sudah berkumpul, mereka membopong jasad Ratna yang kini ia tutupi menggunakan spray bekas. Mereka berjalan mengendap-endap takut ada yang melihat. Tak butuh waktu lama, kini mereka sudah sampai di tengah hutan dan melempar jasad Ratna asal. Setelah selesai mereka tidak langsung pulang, melainkan kumpul di rumah Mama terlebih dahulu. Akhirnya selesai juga, ucap Mamat lega. Bos, kira-kira ada yang melihat apa enggak ya? Gua jadi takut nih, ucap Udin takut. Udah, tenang, gak usah takut. Gak mungkin ada orang tengah malam keliaran di hutan, ucap Mamat menenangkan temannya. Sebagai ucapan terima kasih, gua jajanin kalian semua dah, terserah mau beli apa aja, ucap Mamat ke teman-temannya. Wah serius bos, asik nih makan gratis. Kapan lagi ya kan, ucap Agus bersemangat. Ya besok kumpul aja di warung. 3 hari kemudian, ada bapak-bapak yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Tiba-tiba ia mencium bau busuk. Bau busuk apaan ini? Ucap bapak-bapak itu heran, tetapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya, mencari kayu bakar. Saat ia mengikat kayunya, ia melihat seperti ada helaian rambut yang tertutupi daun jati. Bapak yang penasaran pun akhirnya berhenti, memberanikan diri membuka daun tersebut.
Innalillahi wa innalillahi roji'un, Neng Ratna. Ya Allah, siapa yang sudah membunuhmu, nak? Astagfirullahaladzim. Ucap bapak itu terisak. Ia tidak tega melihat jasad Ratna. Bapak itu segera pulang dan lapor ke Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT, ada penting, Pak. Ucap bapak-bapak menemukan jasad Ratna tadi. Waalaikumsalam. Pak Tejo, ada apa Pak pagi-pagi kesini? Tanya Pak RT. Anu Pak, saya menemukan jasad Ratna di hutan. Sudah membusuk, alangkah baiknya kita segera mengurusnya. Kasihan Pak, biar Nak Ratna tenang di sana. Ucap Pak Tejo panjang lebar. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Serius Pak, si Ratna sudah meninggal? Tanya Pak RT tidak percaya. Iya Pak, saya serius. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ucap Pak Tejo berusaha meyakinkan Pak RT. Ya sudah, saya panggil yang lain dulu. Bapak amankan dulu jasadnya. Jelas Pak RT ke Pak Tejo. Baik Pak, ucap Pak Tejo nurut. Pak RT menghampiri Bu Sawarni selaku tetangga Ratna. Permisi Bu, sapa Pak RT. Pak RT, ada apa Pak tumben kesini? Tanya Bu Suwarni heran. Pasalnya Pak RT tidak biasanya menghampiri Bu Suwarni karena ia mantan kekasihnya dulu. Saya kesini karena ada kepentingan Bu. Bu Suwarni akhir-akhir ini lihat Ratna di rumah enggak? Tanya Pak RT memastikan. Sebulan setelah kematian neneknya, dia mengurung diri terus di rumah Pak. Terakhir saya melihat dia pergi dandan cantik pakai baju seksi. Tapi pas saya tanya, dia diam saja. Dan udah 3 hari saya tidak melihat dia. Jelas Bu Suwarni panjang lebar kepada Pak RT. Kita flashback dulu ya. Nak Ratna, cantik banget, mau pergi kemana? Tumben dandan cantik pakai baju seksi gitu, tanya Bu Suwarni basa-basi. Namun Ratna hanya melewatinya begitu saja tanpa membalas sapaannya. Nak Ratna kenapa ya? Tumben banget saya tanya gak jawab. Pakai baju seksi pula, mana udah malam. Jadi khawatir aku. Gak tau lah, pusing. Semoga gak ada kejadian aneh-aneh. Begitulah flashback dari Bu Suwarni. Astagfirullahaladzim. Berarti benar Bu apa yang dikatakan Pak Tejo? Memangnya Pak Tejo lihat apaan Pak RT? Tanya Bu Suwarni penasaran. Pak Tejo melihat jasad Ratna yang udah membusuk di hutan. Ibu segera mempersiapkan peralatan buat pemakamannya ya. Bu, kita makamkan hari ini saja ya jam 10. Nanti sampaikan ke tetangga yang lain biar ikut pada bantu-bantu. Jelas Pak RT ke Bu Suwarni. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Iya Pak, saya siapkan sekarang. Pak RT mengumumkan ke seluruh pemuda yang ada di rumah. Ia menyuruh berkumpul di masjid sekarang dan pergi ke hutan bersama guna membawa jasad Ratna. Mama dan temannya yang lain saat lagi nongkrong mendengar pengumuman itu pun panik. Tandanya jasad Ratna sudah ditemukan oleh warga. Weh, kalian dengar gak pengumuman tadi? Tanya Mamat. Iya denger. Duh, gimana nih? Ucap Udin panik. Udah gak apa-apa, pura-pura gak tahu aja kita. Ikut-ikut sedih aja biar gak ada yang curiga. Jelas Mamat. Apa bakalan bisa lolos bos? Tanya Teguh. Udah, jalanin dulu aja, jawab Mamat. Saat warga berbondong-bondong ke hutan, Mamat dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tetapi mereka tidak membantu melainkan hanya melihatnya saja. Jasad Ratna berhasil mereka bawa pulang dan proses pemakaman pun berjalan dengan lancar. Saat ada acara tahlilan 7 hari berturut-turut,
Mamat dan teman-temannya pun tidak pernah datang mendoakan hingga Bu Suwarni pun merasa ada yang ganjal. Kenapa Mamat dan teman-temannya nggak pernah kesini ya? Ada yang aneh nih. Batin Bu Suwarni heran. Sesaat kemudian, kini Mamat sedang bermain game di ponselnya di kamar. Ia merasa atmosfernya kini berbeda daripada seperti biasanya. Mamat yang sedang duduk bersandar di ranjang miliknya, tiba-tiba selimut yang ia gunakan untuk menutupi kakinya jatuh, seperti ada yang menarik dari bawah. Ia heran, pasalnya tidak ada angin, tiba-tiba selimutnya jatuh. Mamat yang geram pun bicara sendiri dengan keras. Apaan sih jatuh mulu? Siapa sih yang ganggu? Muncul lo sini. Gak usah sembunyi-sembunyi lah. Hening tidak ada jawaban. Mamat pun memutuskan untuk tidur. Baru sekejap ia memejamkan mata. Selimut yang menutupi tubuhnya kini jatuh lagi. Brengsek. Saat Mamat membuka matanya, ia terkejut pasalnya di ambang pintu ada sosok Ratna dengan wajah yang kini berlumuran darah. Matanya melotot, tubuhnya penuh lebam, dan darah yang mengalir terus-menerus dari mulutnya. Dan di tangannya membawa pisau yang kini ia siap menerkam Mamat hidup-hidup. Mamat menganga tak percaya dengan apa yang ia lihat di depan matanya sekarang. Ratna, lo kok bisa ada di sini? Bukannya lo sudah mati? Tanya Mamat konyol. Aku datang untuk meminta pertanggungjawaban darimu. Kau yang menghamiliku. Di dalam kandungan itu ada anakmu. Tetapi kau menyiksaku, membunuhku, bahkan membuangku. Rintih arwah Ratna gemetaran yang penuh amarah dan dendam. Apa? Lo bilang gua tanggung jawab? Gak mungkin, secara cewek kayak lo pasti udah ditidurin banyak orang. Masa gua yang harus tanggung jawab? Ogah. Jawab Mamat tanpa rasa bersalah. Saat Mamat melanjutkan tidurnya, kini selimutnya ditarik oleh Ratna. Bisa diem gak sih lo? Gua mau tidur bangsat, ucap Mamat marah. Ratna kini merintih lagi sambil duduk di atas lemarinya. Aku datang meminta pertanggungjawaban darimu. Kau yang menghamiliku. Di dalam kandunganku itu ada anakmu. Tapi kau menyiksaku, membunuhku, dan membuangku. Arwahnya Puspita mengulangi kalimat seperti itu setiap saat, sampai-sampai Mamat pun tidak bisa tidur. Tiba-tiba suara pecahan gelas yang ia ambil di nakas ia lemparkan ke lemari. Orang tuanya yang mendengar keributan dari dalam kamar anaknya segera menghampiri dan mengetuk pintunya. Mat, ada apa Mat? Kok ribut sekali tengah malam begini? Ucap ibunya yang ada di luar kamar. Mamat yang menyadari bahwa ia tak lagi bermimpi menjawab omelan ibunya tanpa membuka pintu. Gak apa-apa bu, tadi aku ngelindur, jawab Mamat berbohong. Ya sudah, kamu lanjut tidur gih. Jangan berisik, ibu mau tidur. Iya bu. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Ia terbangun hendak pergi ke kamar mandi buang air kecil. Tidak biasanya ia seperti ini. Saat ia berjalan ke kamar mandi, ia melihat seperti ibunya sedang memasak di dapur. Loh, bu, tumben banget jam segini udah masak, tanya Mamat. Hening tidak ada jawaban. Mamat kembali bertanya. Bu, aku tanya loh, ibu kenapa gak jawab? Mamat semakin mendekat. Tetapi sebelum mendekat, sosok tersebut tiba-tiba memutarkan kepalanya dengan menghadap ke Mamat dan menunjukkan wajah aslinya dengan senyum liciknya, dan ternyata sosok itu adalah arwah Ratna. Mamat yang terkejut itu pun langsung balik badan dan kembali ke kamarnya. Samar-samar ia mendengar suara ketawanya arwah Ratna.
Tidak habis pikir, Mamat langsung melanjutkan mimpinya yang sempat tertunda hingga pukul 7. Ia baru bangun. Mat, ibu berangkat kerja dulu ya. Makanya udah ibu siapkan di meja. Kalau mau makan diangetin dulu, ucap ibu berpamitan dengan anak tunggalnya. Hari ini Mamat tidak sarapan. Ia langsung mandi dan bersiap-siap ke warung andalannya. Tak lupa pula ia mengechat temannya. Gas ke warung, ada yang mau gue ceritain. OTW, balas Teguh. 2, balas Udin. 3, balas Yanto. 4, balas Agus. Udah gak usah pada berhitung, buruan kesini, perintah Mamat yang sudah terlebih dahulu sampai di warung. Karena jarak warung dan rumahnya cukup dekat, tidak seperti yang lainnya makan waktu sampai 10 menit untuk sampai di warung. Lama banget dah, protes Mamat. Ye, sabar bos, macet tadi, jawab Udin menyela. Macet apaan? Di desa mana mungkin macet, jawab Mamat tidak terima. Ya elah si bos, bercanda doang mah, dibawa serius. Udah, lo mau cerita apaan Mat? Tanya Teguh tutup poin. Gua semalam ditatangi arwah Ratna. Dia minta pertanggungjawaban sama gua. Ya gua jelas nolak lah. Gak mungkin juga kan dia hamil anak gua, tanya Mamat ke temannya. Tapi mungkin saja dia hamil anak lu. Secara kan lu yang lebih sering main sama dia dibanding kita. Dan lu juga kan gak mau pakai pengaman bro, jelas Teguh ke Mamat. Lu bukannya belain gua, malah gitu. Gak asik lu mah, ucap Mamat marah. Yang lain pun berusaha mencerna kalimat Teguh baik-baik dan memikirkan juga gimana caranya biar Mamat gak diganggu lagi. Saat sedang fokus-fokusnya, mereka memikirkan cara tiba-tiba ada seseorang pemuda yang menghampiri mereka dan bertanya. Permisi mas, ada yang ngenalin cewek yang di foto ini enggak? Tanya pemuda itu yang menunjukkan foto dirinya bersama Ratna dulu. Mereka yang ditanyai seperti itu pun saling pandang dan bingung mau jawab apa. Pasalnya cewek yang ditanya itu pun seperti Ratna. Mau tak mau Teguh berusaha meyakinkan bahwa itu bukan Ratna. Maaf mas, itu yang di foto namanya siapa ya? Siapa tahu saya kenal orangnya, tanya Teguh. Namanya Ratna mas, dia teman kecil saya dulu. Tapi saat saya berusia 8 tahun saya pindah merantau ke Jakarta. Dan sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya dia. Mau menghubungi pun gak bisa. Dia gak punya sosmed, apalagi HP. Jadi mumpung ini liburan akhir tahun, saya mau nyari dia. Mau saya ajak merantau bareng biar dia gak kesepian. Oh iya, masnya kenal kan? Setahu saya di sini desanya. Tapi yang saya tidak ingat rumahnya sebelah mana. Pemuda itu menjelaskan kisahnya dulu sebelum berpisah dengan Ratna. Bentar ya mas, ucap Teguh. Gimana nih? Apa kita kasih alamatnya saja biar dia tanya warga sekitar? Setuju nggak? Tanya Teguh ke temannya dengan berbisik-bisik. Gue ikut lo aja deh, biar orang lain gak tahu kalau kita yang bunuh, ucap Mamat pelan. Oh iya mas, alamat rumahnya masih lurus. Terus sampai ada pertigaan, terus belok ke kiri. Habis itu kan ada pos ronda. Rumah ketiga dari pos ronda itu rumahnya Ratna. Cat abu-abu sama putih, tutur Teguh ke pemuda itu. Oh iya mas, makasih ya. Salam ya mas, saya Aldo. Siapa tahu kita bisa berteman dengan baik, ucap Aldo ke Mama dan temannya. Oh iya, kenalin, saya Teguh. Di samping saya Yanto, di samping lagi Agus, dan di sebelah kiri namanya Mamat. Samping Mamat paling ujung itu Udin, ucap Teguh perkenalkan dirinya dan temannya. Oh iya mas,
Saya permisi dulu, ucap Aldo sopan. Setelah kepergian Aldo, Mama dan temannya pun saling membicarakannya. Sumpah tuh serius, dia temen deketnya Ratna. Sumpah gak nyangka banget gue anjir, tanya Agus tak menyangka. Gue juga gak nyangka sih, sambung Teguh. Mama tidak ikut nimbrung ngobrolannya, yang hanya dipikirkannya hanyalah Ratna. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.